Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan ya. Sebelum memasuki pembelajaran, kita cuci tangan dulu ya di air yang mengalir. Patuhi selalu protokol kesehatan ya. Sebelumnya, yuk kita mari membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyaltu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk pagi ini kelas 3 SD tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak. Nah, pembelajaran 5 kali ini, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Nah, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Anak-anak bisa lihat di layar, itu adalah daun yang ada bintik-bintiknya. Nah, itu yang dinamakan spora. Nah, kita dengarkan teks dengan pembicaraan Edo dan Lani tentang spora ya. Nah, mari kita simak ya. Nah, anak-anak simak ya dialog antara Edo dan Lani. Hai Lani, kamu sedang apa? Kata Edo. Kata Lani, hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Lalu Edo berkata, banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun, kata Lani. Lalu kata Edo, itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri, kata Lani. Lalu, bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku, kata Edo. Lalu Lani berkata, silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak, kata Edo. Spora. Lalu Lani menjawab, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Lalu Lani berkata, nah itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menebangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani, kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan, kata Edo. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Kata Edo. Iya, kamu benar Lani. Nah, begitulah anak-anak. Spora itu adalah bintik-bintik hitam, tetapi sangat halus ya. Nah, anak-anak kita simak ya. Spora adalah salah satu beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji, meskipun berbeda jika ditinjau dari segi anatomi dan evolusinya. Anak-anak, tanaman apa saja yang membentuk spora? Nah, ada tanaman tumbuhan paku air, tumbuhan lumut, dan jamur. Anak-anak bisa lihat di layar gambar ya. Ini adalah tanaman-tanaman spora.
Artinya, tumbuhan paku, jamur, dan lumut merupakan contoh tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak melalui cara spora. Nah, anak-anak sampai di sini paham ya? Nah, lihat layar di gambar. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, itulah Lani yang penyayang tanaman. Nah, anak-anak di rumah juga harus mengikuti Lani ya, penyayang tanaman. Anak, kita memasuki pembelajaran ke-6. Nah, ayo kita mengamati anak-anak gambar berikut ini. Mencakok tanaman ya anak-anak. Nah, mencakok tanaman perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan ya anak-anak. Nah, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Lalu perkembangbiakan buatan diantaranya itu adalah dengan mencakok, stek, dan menempel. Nah, anak-anak bisa lihat mencakok tanaman di gambar berikut ini nih anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat nih di gambar. Mencakok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencakok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Lalu kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencakok lebih rampung ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara mencakok tanaman ya anak-anak. Cara mencangkok tanaman, anak-anak bisa lihat di gambar. Alat-alat dan bahannya yang diperlukan yaitu anak-anak bisa menyiapkan pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, langkah-langkah untuk pencakokannya tuh sebagai berikut nih anak-anak. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5 hingga 9 cm. Lalu tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur. Nah, yang sudah dicampur dengan pupuk kandang nih anak-anak. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Nah, berikutnya siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1 atau 2 bulan. Nah, setelah itu akar tumbuhnya kan banyak tuh anak-anak. Potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, seperti itu ya anak-anak cara mencakok tanaman. Nah, berikutnya teknik mencakok itu banyak digunakan petani anak-anak sebuah perkebunan. Lalu melalui kegiatan mencakok lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat nih anak-anak. Nah, di sini Udin akan bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Lalu perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencakokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Nah, setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut
rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh nih anak-anak, dan rajin membantu orang tua. Nah, pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Banyak ya anak-anak ya, pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua. Bisa menyapu, mencuci piring, atau menjaga adik di rumah di saat ibu sedang mencuci piring. Nah, itulah cerita dari Udin. Berikutnya kita memasuki tugas tema. Sebelumnya anak-anak mempersiapkan alat, buku, serta alat tulisnya ya. Nah, tugasnya yang pertama, tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan cara spora menggunakan bahasamu sendiri ya. Yang kedua, tuliskan ceritamu tentang kegiatan sehari-harimu membantu ibu dalam bentuk paragraf. Gunakan huruf kapital dan tanda bacaan ya anak-anak. Kamu bisa diskusikan soal ini kepada kedua orang tuamu. Lalu tugas berikutnya, pembelajaran 6. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Lalu yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencakok tanaman. Yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Yang keempat, apakah langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok, dikupas, dibersihkan? Lalu yang kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Tugas matematika untuk pembelajaran dari 5 dan ke-6. Tugas matematika yang pertama, 224 dibagi 4 sama dengan. Yang kedua, 315 dibagi 5 sama dengan. Yang ketiga, 364 dibagi 4 sama dengan. Yang keempat, 225 dibagi 5 sama dengan. Yang kelima, 335 dibagi 5 sama dengan. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal berikut dengan contoh yang waktu itu ibu sudah ajarkan ya di pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak bisa mengulang lagi video ibu sebelum pembelajaran ini ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.